Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puji Lestari dengan NIM 23105050097 akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang kebetulan saya mengambil judul Studi Hadis Psikologi, hadis tentang mengendalikan amarah. Sifat marah merupakan sebuah sifat yang dimiliki setiap manusia, yang pada dasarnya perasaan marah bukan sesuatu yang dilarang. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan ketika seorang marah itu yang menyebabkan Rasulullah SAW melarang umatnya marah, karena dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi sebenarnya Rasulullah itu tidak melarang kita untuk marah, tapi dampak dari kita marah, dampak dari perbuatan yang kita lakukan ketika kita sedang marah itulah yang menyebabkan Rasulullah melarang kita untuk marah. Dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan, yaitu hadis riwayat Muslim nomor 2609 dengan bunyi, Hadatsana Yahya bin Yahya wa Abdul A'la bin Hammad qala kilahuma qara'tu ala Malik an ibn Sihabin an Sa'idil Musayyab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abdul A'la bin Hammad, keduanya berkata, keduanya telah aku bacakan di hadapan Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling kuat bukanlah orang yang tidak dapat dikalahkan oleh orang lain, tetapi orang yang paling kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Dari hadis tersebut, Nabi mencontohkan bahwa marah seharusnya dikendalikan. Bahkan Nabi menyebutkan bahwa orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan amarahnya, yang mampu melawan dan menundukkan nafsunya ketika kemarahannya sedang bergejolak. Dan Nabi memberikan solusi bagaimana sikap kita ketika kita sedang marah yang seharusnya, yaitu yang pertama ada tenang dan diam. Hal ini mengacu pada hadis Nabi dari hadis riwayat Ahmad yang artinya, jika salah seorang di antara kalian marah, diamlah. Yang kedua yaitu merubah posisi, yang mengacu pada hadis riwayat Abu Dawud, yang artinya, bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun jika tidak lenyap pula, maka berbaringlah. Perubahan posisi dapat berpengaruh pada kestabilan emosi, sehingga Nabi menganjurkan bila marah dalam keadaan berdiri maka duduk. Kemudian kalau misal duduk masih marah, kemudian ganti posisi dengan berbaring. Dan apabila tidak memungkinkan keadaan kita untuk berbaring, maka jauhilah dari sumber pemicu emosi. Yang ketiga ada berwudu, yaitu mengacu pada hadis riwayat Abu Dawud yang artinya, sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang kalian marah, hendaknya berwudu. Tadi kan udah dijelaskan bagaimana perspektif hadis terkait dengan mengendalikan emosi. Kemudian ini adalah bagaimana marah dilihat dari sisi psikologi. Dampak dari emosi yang tidak dapat terkendali bagi kesehatan dan psikologis yaitu diantaranya hipertensi, gangguan jantung, gangguan tidur, dan gangguan pernapasan dan juga sakit kepala. Dampak dari mengendalikan emosi marah yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam hadisnya juga memiliki keselarasan dengan apa yang dianjurkan oleh ilmu psikologi, yaitu dengan merubah posisi ketika marah, dan dianjurkan oleh psikologi melalui katarsis yang lunak dengan meninggalkan hal-hal yang dapat menjadi pemicu emosi marah. Anjuran Nabi mengenai tentang mengendalikan marah akan berdampak positif pada kesehatan baik psikis maupun fisik. Sementara itu akan terjadi sebaliknya apabila emosi marah tidak terkendali akan berefek fatal bagi kesehatan psikis maupun fisik. Kesimpulannya yaitu mengendalikan amarah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, baik dari perspektif ajaran Islam maupun psikologi. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk menguasai diri saat marah, karena orang yang mampu mengendalikan amarahnya dianggap lebih kuat dibandingkan dengan yang sekadar mampu mengalahkan musuh fisik. Dalam hadis Nabi terdapat berbagai cara untuk mengendalikan amarah seperti diam, mengubah posisi tubuh, dan berwudu.
yang memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip psikologi dalam mengelola emosi negatif. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.